Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Melani, NIM 28 dari kelas 3A2 dengan dosen pengampu Ibu Nanda Saridewi MSI. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada percobaan kali ini, saya akan melakukan pemurnian garam gubar dengan cara rekristalisasi. Nah, ketika melakukan praktikum, kita harus menggunakan APD lengkap yang terdiri dari gas lab, masker, sarung tangan, sepatu, dan kacamata. Kacamata digunakan apabila melakukan percobaan yang berbahaya. Nah, tujuan dilakukannya percobaan ini untuk mengetahui bagaimana caranya memurnikan garam gubar atau garam kasar atau biasa disebut dengan garam dapur NaCl dengan metode rekristalisasi. Pada prinsip percobaan ini, pemurnian garam gubar atau garam kasar dilakukan dengan metode rekristalisasi di mana terbentuknya pengkristalan kembali dari kristal zat yang dilarutkan dengan cara pemanasan dan penguapan. Rekristalisasi ini yaitu suatu metode yang digunakan untuk memurnikan padatan. Rekristalisasi merupakan metode pemurnian garam dengan cara melarutkan garam dengan air, kemudian diuapkan kembali. Sebelum diuapkan, larutan garam harus ditambahkan bahan pengikat pengotor, yaitu di sini kita menggunakan arang terlebih dahulu, sehingga ion-ion pengotor dapat dipisahkan dari garam. Langkah pertama yaitu mengubah padatan garam menjadi larutan garam dengan memasukkan 4 sendok makan garam gubar ke dalam wadah. Wadah di sini fungsinya untuk sebagai tempat untuk melarutkan garam dengan air. Kemudian ditambahkan dengan 250 ml air. Diaduk menggunakan sendok sampai garam benar-benar larut dalam air. Proses ini menghabiskan waktu sekitar 5-10 menit sampai menghasilkan garam benar-benar larut dalam air dan menghasilkan warna pada larutan sedikit menguning dan kotor. Kemudian disiapkan gelas, corong, dan kapas. Gelas tersebut untuk menampung filter garam. Corong dan kapas tersebut untuk menyaring endapan atau kotoran yang terdapat pada larutan garam. Hal ini dilakukan sedikit demi sedikit karena dikhawatirkan larutan akan melewati kapas.
Didapat filtrat yang masih sedikit menguning, namun dapat kita lihat filtrat tersebut sudah bersih dan zat pengotor tersaring. Kemudian filtrat ditambahkan dengan 2 sendok arang. Arang di sini fungsinya sebagai pengikat zat pengotor yang masih tersisa dalam larutan garam. Setelah itu, dilakukan penyaringan kembali. Kita dapat melihat filtrat yang berada dalam wadah terlihat bersih dan jernih. Tandanya, zat sisa pengotor yang terdapat dalam larutan terikat oleh karbon. Kemudian disiapkan panci di atas kompor menggunakan api sedang. Dimasukkan filtrat tersebut ke dalam panci. Setelah dilakukan penyaringan, lalu dilakukan penguapan. Diaduk larutan garam sampai air benar-benar habis teruapkan dan hanya tersisa kristal garam. Pengadukan ini dilakukan kurang lebih 5-10 menit sampai garam benar-benar mengkristal kembali. Nah, garam kristal sudah terbentuk, maka matikan api dan pindahkan ke dalam wadah. Dapat kita lihat perbedaan garam kristal sebelum dilakukan rekristalisasi dan sesudah dilakukan rekristalisasi. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai pemurnian garam gubar atau garam kasar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.